Barekapreneur sekalian, jumpa kembali bersama saya Petrus Gandamana dari majalah Bareka. Hari ini kita akan rekaman podcast dengan narasumber yang kami pilih dengan follower yang banyak sekali di Instagramnya. Per hari ini di tanggal 20 Juli 2020, jumlah followernya saya lihat sudah mencapai 417.000 orang. Waduh, saya nggak kebayang tuh 417.000 itu muncul di Instagram saya. Wah, rasanya seperti apa. Namun sebelumnya beliau itu adalah pengisi blog. Bahkan saking hebatnya blognya itu mendapatkan penghargaan Best Food Blogger di tahun 2015. Dan juga beliau adalah seorang pengarang dari 2 buah buku yang sudah terbit, yaitu Bikin Kue Kering Yuk dan 62 Masakan Lezat untuk Menesu Hari-hari. Tidak berpanjang-panjang, saya segera perkenalkan narasumber Bareka Sharing for Success di hari ini, yaitu Bunda Didi. Selamat siang, Bu Didi. Terima kasih sudah diundang Bareka pada podcast hari ini ya. Sama-sama Bu. Juga terima kasih Ibu berkenan untuk bisa sharing bersama Bareka di acara Bareka Sharing for Success ya Bu ya. Bu, saya mau tanya-tanya dulu sebentar nih Bu Didi. Siap. Oke, Bu Didi itu dulu waktu kuliah katanya kuliahnya bukan kuliner ya Bu ya? Bukan. Kuliahnya itu nggak ada urusan sama kulinernya Bu ya? Mungkin bisa cerita sedikit Bu, dulu kuliah apa Bu sebenarnya? Dulu saya kuliah di jurusan pariwisata UGM, jadi justru malah jauh ya. Cuman ada sih paling perhotelan kayak gitu, tapi nggak khusus kuliner ya mata kuliahnya gitu. Tapi setelah lulus kuliah juga aku bekerja kantoran seperti biasa, menjajaki berbagai macam profesi sampai akhirnya menikah. Nah setelah menikah nih kan ibu rumah tangga biasa cari-cari kegiatan yang positif. Akhirnya setelah mencoba berbagai hal dari fashion, dari usaha kuliner, kok lebih cocok dan lebih sukanya itu menulis di blog dulu. Dulu pertama blog pribadi yang belum berbayar gitu untuk sehari-hari. Lalu semakin kesana kok semakin enjoy dan menikmati berkreasi dengan resep-resep baru, yang resep-resep rumahan. Jadi sambil menyelam minum air, masak untuk keluarga sekalian eksplorasi resep-resep gitu. Akhirnya keterusan deh dan sampai akhirnya menjadi website profesional www.diadidi.com gitu. Oh begitu, ya. Jadi sejak pertama kali blog itu dibuat, memang tujuannya blog itu adalah untuk bisa menyampaikan hasil karya Ibu Didi di bidang kuliner ya Bu ya? Iya, jadi dulu tuh lebih sebagai catatan kayak sehari-hari tapi di dapur. Makanya tuh teman-teman suka baca blogku dulu awal karena selain cerita tentang masak atau nulis resep, saya tuh juga nulis keseharian tentang misalnya ini kok menu masak ini, oh ini lagi kangen Jogja, menu masak gudeg lagi kangen ibu, terus cerita keseharian saya di rumah dulu sebelum menikah. Kalau ibu saya tuh suka masak gudeg gini-gini. Nah seperti hal-hal seperti itulah yang ternyata malah disukai teman-teman yang membaca website saya. Jadi kok alami ceritanya bahwa ini benar-benar menu rumahan gitu loh, bukan sekedar website kuliner yang isinya resmi atau isinya terlalu kaku gitu, enggak. Tapi kalau saya nulisnya ya sambil cerita aja ngalir gitu. Iya. Kegiatan di dapur. Awalnya Ibu lebih banyak menu-menu yang disampaikan itu apakah berupa menu masakan atau berupa sudah produk-produk pastry atau roti begitu Bu? Komplit Pak. Jadi karena banyak waktu luang dulu. Jadi kalau dulu awal-awal mengisi website belum sesibuk sekarang ya. Setiap hari itu bisa uji coba macam-macam menu, bisa dari masakan, kue-kue, baking juga malah lebih banyak di website saya daripada di Instagram. Hasil-hasil eksplorasi bakingnya itu lebih banyak di sana resepnya. Jadi saya misalnya ada saya kan suka juga berkomunikasi dengan blogger-blogger dari seluruh Indonesia dan juga dari luar negeri. Nah, kita tuh sering komunikasi lewat blog. Nah, itu lewat email dan lain-lain, jadi bisa tuker-tukeran resep, bisa sering mencoba. Kayak dulu tuh saya malah di website paling getol suka coba-coba resep baking Malaysia.
Jadi blogger-blogger Malaysia tuh kalau bikin baking kan bagus-bagus gitu, unik-unik, terus hanya kita sharing, terus gantian aku coba resep-resep mereka, terus aku share di web. Terus selain itu saya juga penggemar Korea, baking ala Korea tak coba semua. Terus Jepang juga ada beberapa teman blogger favorit dari Jepang itu juga aku coba-coba resepnya. Jadi kalau baking malah kebanyakan di web gitu, karena dulu selama menikah itu nggak banyak kerjaan, jadi banyak waktu luang, eksplorasi baking itu hampir apa istilahnya banyak banget gitu loh, aneka menu baking di sana komplit gitu. Kalau di IG sekarang fokus ke masakan karena waktunya terbatas, jadi istilahnya sambil menyelam minum air, masak untuk keluarga sambil dipost di IG. Nah seperti itu. Jadi karena setiap hari otomatis kan makan ya, untuk anak, suami itu harus masak. Disambil mengerjakan pekerjaan lain untuk klien. Misalnya tiap hari kan saya harus create konten ya, konten untuk klien-klien yang udah terjadwal itu. Nah itu yang bikin waktunya terbatas untuk eksplorasi berbagai macam menu yang banyak gitu. Sekarang waktunya yang terbatas kendalanya. Iya. Tapi kalau masak selalu ya. Bu Didi, saya mau tanya, Ibu bisa mendapatkan dasar-dasar ilmu untuk baking, untuk cooking, itu dari mana Bu awalnya Bu? Nah itu dulu awal-awal nikah kan banyak waktu luang. Nah itu ikut kursus Pak sana kemari, nggak kursus yang profesional bener di institusi mana gitu nggak sih, tapi senang aja misalnya ada pabrik ini perusahaan tepung ngadain ini pelatihan, perusahaan ini pas di Semarang ada pelatihan ikut. Nah seperti itu aja dengan komunitas-komunitas yang ada di Semarang juga gitu. Terus seringnya kalau saya lebih banyak belajar online. Nah ya itu tadi seperti yang saya bilang, dari blogger teman-teman blogger lain. Saya lebih banyak tuh dulu belajar dari blogger luar. Saya suka coba kue-kue dari luar negeri, itu penasaran seperti apa gitu rasanya, langsung coba kue-kue dari Korea, Jepang, Singapura, Malaysia, paling banyak Malaysia sih teman-teman saya kayak gitu. Bahkan dulu pernah saya juga diliput di majalah Rasa Malaysia 2 kali. Jadi dengan majalah dari Malaysia, Ibu dan komunitas di Malaysia juga Ibu cukup dekat ya hubungannya ya dengan mereka ya? Iya, teman-teman blogger. Teman-teman blogger ya Bu ya? Iya. Sampai sekarang teman-teman blogger mungkin sudah beralih masuk ke Instagram juga ya Bu? Iya, jadi saling follow aja di Instagram kayak gitu. Iya. Blogger tuh Ibu kayaknya cukup lama ya Bu ya? Bahkan sampai mendapat penghargaan Best Blogger 2015 ya Bu? Nah betul, itu udah lama banget. Masih aktif diisi nggak Bu blogernya Ibu? Masih, cuman lebih banyak sekarang sama Pak kontennya. Jadi karena tadi itu keterbatasan waktu, jadi konten di web sama di Instagram aku samain. Begitu. Gitu. Iya. Jadi untuk teman-teman di website itu biasanya kan udah beralih ke Instagram semua follower saya. Tapi tetap ada beberapa yang masih setia untuk menengok blog. Atau walaupun follower saya di Instagram, tapi mereka lebih suka cari resep saya melalui website. Karena lebih mudah, tinggal ketik, misalnya mau bikin kue kering Diah Didi, itu tinggal ketik di Google, nanti kan muncul. Nah seperti itu, teman-teman sukanya seperti itu. Jadi tinggal cari, misalnya mau bikin customer Diah Didi, nastar Diah Didi, gitu. Mereka pakai keyword seperti itu biasanya. Oke. Bu Didi, untuk yang Ibu lihat sendiri ya, belakangan ini yang sudah Ibu posting dengan beberapa tahun yang lalu, kira-kira setiap masa itu perbedaannya apa ya Bu ya, postingan dari materi konten postingannya Ibu sendiri? Kalau di Instagram itu perbedaannya mungkin kalau tahun-tahun dulu misalnya konten video, saya pasti pakai HP. Kebanyakan pakai HP. Nah kalau udah ke belakang-belakang ini udah secara profesional, saya udah pakai kamera profesional. Baik ya. Sudah ada tim juga ya Bu ya? Jumlah terus jumlah ini juga komen dan like juga semakin kesana semakin meningkat terus gitu. Semakin ke depan semakin meningkat. Iya. Gitu. Dari yang Ibu selama ini posting, menurut Ibu mungkin kalau musik itu genre ya, ini apa jenis postingan semacam apa yang banyak mendapatkan respon seperti komen, like dan lain sebagainya? Kan ada berbagai jenis postingannya Ibu. Ya.
itu yang paling banyak like dan komen tuh menu-menu masakan sehari-hari. Oh, menu masakan yang sehari-hari. Mudah, murah, dan juga ya gampang diikuti. Tapi kalau momen-momen tertentu, misalnya mau mendekati Idul Fitri atau apa tuh biasanya teman-teman suka nanyain, Mbak, kok nggak bikin kue? Ya cepet bikin kue. Nah seperti itu, kue-kue kering itu juga banyak diminati. Nah kalau keseharian itu teman-teman menunggu-nunggu yang ditunggu-tunggu setiap saat itu adalah resep-resep masakan tradisional atau masakan rumahan yang simple atau kue-kue yang simple. Jadi ala saya gitu, jadi benar-benar yang nggak ribet, bahannya mudah, murah, tapi hasilnya enak. Itu ciri khas saya. Iya. Sebagian besar dari follower Ibu yang mencoba-coba mengikuti apa yang Ibu buat, mereka pakai atau mereka gunakan resep Ibu untuk kegiatan usaha atau untuk dicicipi di keluarga mereka saja, Bu? Variatif, Pak. Banyak kok yang kasih komen atau DM, Mbak, ini saya udah coba resep kue ini enak, boleh tak pakai jualan? Saya bilang boleh, silakan. Kalau enggak ya setiap hari itu ada DM langsung, Mbak udah tak record, ini enak banget sampai dapat pujian suami Ibu. Nah kayak gitu tuh saya udah bahagia aja. Jadi kalau mau buat usaha, monggo silahkan. Iya. Jadi ada kebahagiaan tersendiri dari seorang Bunda Didi ketika hasil postingannya itu bisa memberi manfaat bagi orang lain ya, Bu? Untuk orang lain. Iya, betul. Apakah dalam bentuk misalnya menambah mata pencaharian ataupun untuk membahagiakan keluarga ya, Bu ya? Keluarga. Banyak, setiap hari ada yang DM seperti itu, Pak. Jadi bisa jadi tempat resep jualan. Nanti pun kalau saya posting ulang menu yang hampir mirip, oh resep yang kemarin udah tak coba, Mbak, udah jadi andalan jualanku, kayak gitu misalnya. Oh, Mbak, dia resep kek kelapanya enak banget, udah tak buat ini menu jualan atau kek tapenya. Nah kayak gitu banyak yang alhamdulillah kasih konfirmasi. Istilahnya kita nggak minta apa-apa sih untuk follower, cuma istilahnya dikasih tahu aja rasanya udah senang gitu loh istilahnya. Oh berarti bermanfaat gitu resepnya. Selain kaum wanita, para ibu-ibu dan mungkin juga para remaja putri yang ingin belajar baking, apakah kaum pria juga ada, Bu, yang aktif jadi follower Ibu? Banyak, Pak. Banyak ya? Bahkan banyak beberapa juga yang interaksi. Kadang saya salah sebut. Jadi saya karena refleks misalnya komen, saya selalu balas komen, oh iya Mbak, enak, atau apa ini silahkan dicoba ya Mbak. Dan terus mereka komen, saya mas kok Mbak. Gitu. Iya. Oh, maaf. Nah seperti itu. Bahkan beberapa chef juga sering ini saling komen, nah kayak gitulah. Jadi yang istilahnya banyak kok pria juga yang suka masak dan suka baking. Oke, baik pendengar Bareka Podcast kalian, kita tadi sudah mengawali bincang-bincang kita bersama Bunda Didi di akun Instagram @bundadidi, yaitu Ibu Diah dari Semarang, dengan akun Instagram yang memiliki pada hari ini 417.000 follower. Asik banget bincang-bincang dengan Bunda Didi, banyak sekali informasi yang berharga. Nah, nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya, bincang-bincang dengan Bunda Didi yang jauh lebih menarik lagi. Barekapreneur sekalian, kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama Bunda Didi yang memiliki akun Instagram @bunda_didi di Instagram, dan juga beliau memiliki website yaitu diahdidi.com ya. Beliau juga adalah seorang food blogger yang aktif, bahkan sudah mendapatkan prestasi Best Food Blogger di tahun 2015. Bu Didi, saya mau tanya lagi nih Bu, mengenai konten-konten yang sudah Ibu muat itu, kan katanya ada yang mengenai masakan keseharian yang mendapatkan respon yang disukai, kemudian juga ada yang untuk dipakai untuk kegiatan usaha. Nah, konten-konten itu sendiri, idenya Ibu bisa mengalir setiap hari itu dari mana? Karena saya lihat Ibu katanya cukup disiplin dalam mengupload konten per harinya, Bu. Saya setiap hari upload, Pak, minimal itu satu. Minimal satu ya, Bu? Kecuali
Ya, kecuali seperti hari ini saya kebetulan ada syuting untuk klien itu seharian. Jadi mungkin nanti saya posting 1 atau 2 di malam hari gitu. Oh. Tapi untuk siang ini belum karena kebetulan dari pagi saya masih ada kegiatan syuting gitu. Nah, itu biasanya saya gini aja, setiap hari kan saya masak untuk keluarga, bikin kue-kue untuk keluarga. Ya udah, tinggal mikir aja hari ini pengen apa ya. Yaudah pengen apa, biasanya dari anak pengen apa, saya tanya nak pengen masak apa hari ini. Nah nanti justru anak-anak tuh suka kasih ide-ide, yuk bikin itu yuk, bikin itu chicken itu ala itu mie. Misalnya kemarin habis makan dari restoran, kemarin aku pengen ayam madu yang kayak di restoran kemarin. Ya udah yuk bikin, cari di freezer ada bahan, langsung masak, langsung posting. Nah seperti itu kalau di Instagram saya simple, nggak pakai direncanakan menu per hari apa gitu, nggak Pak, langsung. Ya, saya lihat di Instagramnya Ibu, ngomong-ngomong saya udah menjadi follower Instagramnya @bundadidi ya Bu ya. Terima kasih. Nah itu ada putra Ibu namanya Yoda, kayaknya juga punya minat yang kuat juga ya Bu di bidang otak-atik kuliner nih Bu. Iya. Suka makan Pak yang jelas. Suka dia suka masak tapi yang menu-menu yang dia sukai aja. Oh begitu. Jadi khas anak-anak. Ya khas anak-anak zaman sekarang. Kalau saya tawarin masak, Kak ayo masak apa nih? Misalnya menu tradisional yang dia kurang suka, males. Besok aja aku mau pengen masak ini misalnya kerang. Dia suka yang seafood atau suka bikin minuman. Nah kayak gitu dia baru mau. Oh. Karena dia merasa enjoy setelah masak kan dinikmati sendiri gitu. Iya. Tapi kalau diajak masak yang ribet-ribet yang menu tradisional misalnya bersantan apa gitu males biasanya. Baik. Bu Didi, jadi tadi Ibu sampaikan bahwa ya putra Ibu juga banyak memberi inspirasi bagi Ibu untuk materi-materi postingan Ibu. Nah, saya lihat juga sekarang ini kan Ibu dengan popularitas dan juga follower yang besar, Ibu juga menjadi favorit bagi para perusahaan-perusahaan untuk menjadi endorser produk-produk mereka, ya. Ya, influencer. Nah, Bu, boleh saya tanya, bagaimana Ibu menyeimbangkan antara ya dalam tanda kutip request dari perusahaan tersebut untuk Ibu postingkan dengan menjaga supaya minat dari follower Ibu tetap juga tinggi ya Bu ya, supaya mereka tidak merasa Ibu ya dalam tanda kutip menjual sesuatu gitu. Bagaimana menyeimbangkan itu Bu Didi? Ya, jadi gini, biasanya saya jadwalkan. Misalnya kan kayak sekarang akhir-akhir ini konten dari klien semakin banyak, jadi saya biasanya jadwalin. Maksudnya jangan sampai terlalu banyak sehari, gitu maksimal misalnya 2. Tapi di saat itu saya harus posting sesuatu yang menarik juga untuk follower, dalam arti menu yang enak, menu yang disukai. Jadi seperti itu untuk penyeimbang. Jadi biar tetap mereka juga jangan cuma ngiklan terus gitu istilahnya, tapi kita tetap memberikan konten yang terbaik untuk follower kita. Jadi walaupun kita post konten yang istilahnya paid promote, tapi sebisa mungkin saya juga membuat menu-menu yang menarik. Jadi kadang-kadang malah nggak kerasa, istilahnya nggak kerasa seperti iklan gitu loh. Misalnya saya membuat konten untuk perusahaan alat-alat masak. Nah tapi tetap saya posting menu yang menarik. Misalnya seperti kemarin itu saya bikin menu ikan bakar. Itu saya untuk konten ini, misalnya chopper atau apa. Nah seperti itu. Tetap kok komennya juga banyak banget, terus like juga banyak, asal kita pandai-pandai aja menyampaikan, jangan terlalu seperti jualan hard sell gitu istilahnya. Iya. Berarti Ibu tidak semata-mata berfokus pada produk yang Ibu harus influence-kan, tapi juga Ibu berfokus pada resep yang Ibu angkat supaya follower Ibu tetap merasa bahwa resep itu yang utama juga ya Bu ya? Iya, jadi istilahnya malah justru kadang-kadang barang yang kan kalau itu barang baru, justru mereka juga ikutan semangat gitu loh, semangat tanya, wih iya Mbak, grilling-nya bagus, beli di mana? Belum saya ini tulis ininya, captionnya beli di mana-mana, mereka udah nanya duluan teman-teman gitu. Oke, jadi dengan demikian bukannya barang jadi itulah yang diutamakan pada saat Ibu posting,
namun hasil produk jadi yang dihasilkan melalui barang tersebut ya Bu ya. Sehingga mereka mau cari tahu Betul. bagaimana Jadi, supaya hasilnya bisa seperti yang Bunda Didi bikin gitu ya Bu ya. ya, jadi misalnya itu pun produk makanan, saya juga paling sering tuh membuat konten untuk misalnya bumbu-bumbu yang siap pakai. Misalnya kayak bumbu nasi kebuli, bumbu ini macam-macam segala macam dari berbagai produk nasional atau UMKM. Itu saya sering tampilkan di Instagram saya. Nah justru itu kadang-kadang sangat membantu teman-teman. Kayak misalnya saya bulan kemarin dapat kontrak dengan salah satu sambal UMKM daerah Pati. Nah itu justru ibu-ibu tuh malah suka. Oh iya Mbak, ternyata sambal terasi bisa dibikin sambal goreng, bisa dibikin ini. Nah seperti itu. Jadi kita jangan cuma menyampaikan mentah, ini loh sambal buat makan nasi dicocol. Tapi kalau saya enggak, saya kreasikan, saya olah. Sambal terasi itu bisa jadi menu sambal goreng ati, bisa menjadi tumis kangkung atau apa, tetap dimasak ala saya, style saya gitu. Jadi teman-teman malah terinspirasi. Oh iya sangat membantu ya Mbak, kalau nggak sempat bumbu sendiri, malah ini cepet ya masaknya. Nah seperti itu. Jadi respon mereka positif, alhamdulillah. Oke, bagus sekali. Bu, kalau tadi kan bagaimana Ibu juga menjaga supaya minat dari para follower Ibu tetap tinggi dengan postingan-postingan yang sifatnya endorsing dari produk-produk sponsor. Nah, sekarang bagaimana Ibu menjaga kepuasan dari para sponsor supaya mereka itu merasa manfaat yang didapatkan dengan bekerja sama dengan Bunda Didi ini maksimal bagi mereka? Ya. Kalau untuk klien, saya biasanya banyak diskusi. Jadi gini, misalnya maunya seperti apa konten videonya, apakah mau video pendek atau mau video panjang IGTV atau konsepnya gimana. Biasanya ada beberapa macam klien sih. Saya itu yang lewat agensi dan juga langsung dari perusahaan atau langsung UMKM. Saya ada berbagai macam. Bahkan untuk ke depan ini saya udah kontrak 2 tahun dengan salah satu perusahaan mie gitu. Oh, selamat. Terus nah seperti itu, ini saya udah kerja sama lama dengan perusahaan ini. Alhamdulillah selalu memperbarui kontrak-kontrak gitu berkepanjangan. Karena ini saya hubungan langsung dengan pemilik perusahaan langsung. Jadi lebih enak komunikasinya. Maunya seperti apa Pak? Oh terserah Bunda, pokoknya dibikin mie yang menarik, olahan mie yang menarik. Nah, seperti itu. Nah, itu lebih gampang menurut saya karena saya bisa berkreasi secara maksimal. Nah, kalau beda, kalau saya misalnya lewat agensi itu biasanya lebih banyak peraturan-peraturan. Jadi dari agensi itu misalnya harus angle-nya gini, makanannya harus seperti ini. Nah, seperti itu kadang-kadang malah justru bertentangan dengan yang diinginkan para follower. Dalam artian gini, para follower itu biasanya lebih suka tampilan makanan yang detail, yang istilahnya menggoda gitu. Tapi beda lagi dengan klien yang ingin tampilan produknya yang lebih detail. Istilahnya ini. Jadi akhirnya diambil jalan tengah. Istilahnya akhirnya misalnya foto atau ini ya udah ngambang gitu istilahnya. Tampilan makanannya kurang detail, tapi produknya detail. Ya udahlah saya ikut aja. Iya. Ikut aja apa yang diinginkan klien gitu. Jadi saya banyak macam klien. Ada yang dari media istilah perusahaan langsung, ada yang dari agensi. Nah biasanya yang banyak peraturan harus ini itu berbagai macam kondisi itu dari agensi karena mereka sudah terikat kontrak ya dengan perusahaan-perusahaan karena mereka juga profesionalismenya tinggi gitu. Nah, saya harus ikutin gitu kemauan apa yang diinginkan klien. Nah, tapi kalau dari UMKM biasanya mereka menurut saya. Bahkan ada yang UMKM kayak sambal-sambal itu udah Mbak, terserah mau diposting apa aja, yang penting resepnya bagus, mau konsepnya gimana saya nurut aja. Nah, itu saya enak banget gitu. Tinggal masuk aja kayak gaya sehari-hari, penyampaian juga gaya sehari-hari natural. Nah, itu malah justru mengena gitu ke follower. Iya. Berarti Ibu juga menyeimbangkan tidak melulu menerima pekerjaan untuk influencing itu dari perusahaan-perusahaan besar nasional, tapi juga dari UMKM juga Ibu membantu mereka ya Bu ya, supaya usaha mereka juga banyak UMKM Pak yang mempercayakan produk ke saya, bahkan istilahnya udah langganan ini. Misalnya nih Mbak mau lagi ya ada spot nggak bulan ini? Boleh.
ada nggak ini mau lagi. Nah seperti itu, karena mereka kasih ini lumayan Mbak, alhamdulillah setelah posting banyak ini pesanan, dan selalu saya senang aja bantu gitu, seperti itu. Menurut Bunda Didi, UMKM itu sekarang ini ya Bu ya, selain kemajuan yang sudah mereka capai dengan adanya bantuan dari media sosial ya, online order dan sebagainya, hal-hal apa saja yang masih perlu mereka tingkatkan atau perbaiki lagi supaya produk mereka itu bisa menjadi produk andalan nasional Bu, yang produk-produk UMKM ini Bu? Ya, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya untuk membuat konten-konten dari UMKM, itu biasanya mereka kendala misalnya ini Pak, karena mereka dibuat secara manual, rumahan, jadi mereka kadang-kadang keterbatasan ini ya, istilahnya kayak packaging apa gitu-gitu tuh, misalnya ini kayak pernah ada klien aku tuh, saya pernah disemprot follower karena saya menampilkan produk dengan packaging bagus, kemasan bagus, begitu di order katanya seadanya, nggak dikemas sesuai yang ini. Nah, kayak gitu kelemahannya kadang. Ketika kebanjiran order, mereka belum siap. Begitu. Iya, belum siap. Jadi kan saya nggak sebut merek, cuma istilahnya misalnya dulu pernah itu sambal pecel. Nah, itu kemasannya bagus banget pas saya tampilkan. Seperti oleh-oleh gitu loh. Nah begitu saya posting tuh katanya banyak banget order, sampai ada order akhirnya nggak di packing seperti itu, cuma dikemas vakum plastik biasa gitu. Nah seperti itu akhirnya saya di DM sama follower saya, Mbak kok nggak sesuai ya dengan yang ditampilkan gini-gini. Akhirnya saya sampaikan baik-baik ke klien saya, ini gimana masalahnya seperti ini. Oh ya Mbak, kehabisan packing. Nah seperti itu. Iya. Jadi apa yang Ibu lakukan untuk posting dari produk-produk UMKM itu sebenarnya juga kadang-kadang harus dibantu oleh UMKM itu menjaga konsistensi dari produksinya ya Bu ya. Jangan sampai nanti sudah Bunda Didi lakukan posting untuk membantu usaha mereka supaya mendapatkan pembeli, namun mereka ketika keteteran lemah kontrol dari kualitas produknya Bu ya. Iya, jadi itu kan vital banget ya, karena istilahnya brandingnya itu kan dengan kemasan itu yang saya tampilkan bagus, ketika di order kok datangnya seperti ini. Nah itu sering, beberapa kali saya dapat permasalahan seperti itu. Baik. Kadang sampai pada ini, Mbak kalau buat iklan aja bagus kemasannya, kalau di order kok cuma biasa pakai pika. Nah kayak gitu-gitu. Iya. Baik, asik sekali bincang-bincang kita bersama Bunda Didi di segmen kedua. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita bersama Bunda Didi di segmen yang berikutnya. Barekapreneur sekalian, kita lanjutkan bincang-bincang kita yang asik dan seru banget dengan Bunda Didi, pemilik akun Instagram @bunda_didi, followernya yang mencapai 417.000 orang per hari ini. Bunda Didi, ini kan sudah beberapa bulan ini kita menghadapi yang namanya pandemi Corona 19, COVID-19 ya. Bagaimana Ibu melihat perubahan yang ada di masyarakat, termasuk di follower-follower Ibu dengan adanya kondisi pandemi ini Bu, selama beberapa bulan terakhir? Jadi kalau untuk usaha online saya kira nggak banyak kendala ya Pak ya sebenarnya. Kalau justru karena semakin ibu-ibu banyak di rumah, itu semakin mereka lebih banyak waktu luang untuk memasak, untuk mencoba resep-resep baru. Jadi istilahnya kalau dari saya nggak ada keluhan yang berarti, karena saya juga biasa stay at home ya. Jadi udah kayak keseharian aja gitu loh. Paling yang meningkat ya frekuensi memasak saya lebih banyak karena anak saya sering di rumah, nah seperti itu. Terus juga saya lebih sering istilahnya share menu rumahan, karena ibu-ibu mengharapkan, Mbak ini anak saya pengennya makan terus, nah kayak gitu-gitu, butuh variasi menu. Nah seperti itu ya udah, akhirnya lebih sering menu-menu keseharian yang saya share. Nah untuk teman-teman UMKM yang berjualan online katanya juga tidak masalah, malah justru kan banyak ibu-ibu yang lebih banyak belanja online sekarang ini ya gitu Pak. Jadi lebih aman juga untuk nggak keluar rumah, tapi barang-barang bisa sampai di rumah gitu. Oh iya.
Apakah ada jenis-jenis makanan tertentu atau minuman tertentu yang pada saat masa pandemi COVID ini naik daun, Bu? Ya, biasanya ini menu-menu frozen. Menu-menu frozen yang siap pakai itu banyak banget yang ini ke saya ya, kirim produk ke saya untuk dicoba dan bagus mereka hasilnya, misalnya kayak rendang, frozen, terus atau menu-menu yang siap pakai. Jadi misalnya kayak nasi kebuli, udah ada beras, udah ada bumbu, udah ada rempah-rempah, tinggal masak. Nah seperti itu banyak disukai ibu-ibu. Oh, jadi mereka sekarang ini malah timbul ide baru untuk berkreasi dengan menu beku atau menu frozen ya Bu ya? Iya, bahkan itu saya pernah dapat sampai kayak mie Aceh frozen ada loh. Yang pernah endorse saya. Mie Aceh di frozen kan ya? Jadi kayak mie-nya itu mie segar tapi ini dengan udah ada bumbunya terpisah gitu. Pelengkapnya juga ada Pak, hebatnya. Oh ya, kalau untuk produk-produk baking bagaimana Bu Didi? Kalau produk-produk baking saya juga banyak, tapi lebih banyak ke perusahaan-perusahaan besar. Oh, dari perusahaan-perusahaan besar. Ya, besar. kayak keju, margarin, ini apa namanya istilahnya tepung. Iya. Terus apa namanya kalau dari Semarang sendiri saya kerjasama dengan salah satu toko bahan-bahan kue juga ada. Oh iya. Nah, produk baking yang sekarang ini lagi naik daun selama masa pandemi, kira-kira apa Bu Didi? Kalau ini apa namanya istilahnya produk baking kan beragam ya Pak. Coklat kalau saya yang banyak lagi kontrak ini coklat. Terus apa namanya keju banyak. Karena keju kan dipakai sehari-hari untuk berbagai masakan ya. Yeah. Itu setiap saya posting menu yang keju tuh view-nya banyak banget. Bahkan sempat dulu produk keju tuh saya sampai ratusan ribu view, 300 berapa view gitu, 300.000 view gitu. Yeah. Cuma bikin kayak nugget pisang diisi keju gitu. Oke. Berarti di masyarakat sekarang ini mungkin mereka terhalang oleh kondisi PSBB sehingga mereka mengurangi kegiatan keluar untuk menikmati makanan di luar. Sebaliknya akhirnya mereka berkreasi di rumahnya sendiri ya Bu Didi ya? Ya, lebih banyak waktu untuk berkreasi dan juga karena mengurangi jajan kan Pak. Biasanya kan misalnya kayak saya aja, walaupun suka masak, saya suka kulineran. Itu biasanya dulu seminggu sekali kulineran. Sekarang jarang. Iya. Nah, dengan demikian, yang pada saat mereka kerjakan di rumah, apakah mereka juga akhirnya timbul ide untuk buka usaha juga, Bu? Saya lihat banyak sekali yang sekarang ibu-ibu atau para remaja putri karena belajar dari rumah memberanikan diri untuk open PO juga ya, Bu ya? Nah betul, iya. Jadi kayak gitu banyak juga dari teman-teman yang istilahnya cuma awalnya coba-coba, setelah itu merasa bagi-bagi tester ke keluarga disukain, akhirnya pasang status WA. Banyak yang cerita seperti itu. Mbak, aku udah coba resepnya ini, terus pasang di WA kok pada pesen. Akhirnya sekarang aku jualan ini. Misalnya kayak, Mbak, aku padahal udah coba onde-onde ketawa kejunya enak, terus tak kasih teman-teman pada suka, akhirnya jualan deh kayak gitu. Oke. Terus ibu sendiri ada memberikan semacam pesan nggak untuk mereka kalau nanti mereka sudah memberanikan open PO, artinya kan sudah menjual kepada orang lain yang mungkin tidak mereka kenal ya Bu ya, bukan keluarga sendiri lagi. Selain tadi Ibu bilang bahwa kita harus konsisten kalau untuk UMKM ya, yang diposting apa, yang disampaikan kepada pelanggan juga harus sama gitu dengan yang diposting. Ada tips-tips lain nggak dari Bunda Didi untuk mereka supaya dagangan mereka itu bisa dipercaya sama pelanggan mereka? Ya, jadi kalau teman-teman yang memulai usaha baru di bidang kuliner itu hal yang paling penting adalah konsistensi rasa. Karena saya sendiri udah ngalami dulu awal menikah itu juga saya buka usaha di rumah bersama teman. Kita buka usaha kue-kue kering gitu, udah ada merek, udah jalan dan udah laku juga selama bertahun-tahun jalan. Tapi akhirnya saya kendalanya itu karena waktu juga akhirnya tersita terus di situ nggak bisa berkembang. Akhirnya saya
kesimpulan saya kalau usaha itu paling harus konsisten tuh masalah usia, rasa, penampilan dan juga kualitas bahan. Jadi kita nggak boleh misalnya ini bahannya naik terus dikurangi bahan yang ini jadi ganti ini. Kadang-kadang kan misalnya kayak kue kering aja, misalnya kita pakai bahan A, misalnya margarin A, dengan margarin ini udah beda nanti hasilnya. Misalnya pas kasih tester ke pelanggan itu kok pakai butter merek ini, habis itu untuk mengurangi budget diganti merek lain. Nah, seperti itu udah beda kalau kue kering. Iya. Jadi untuk bisa tetap menjaga kepercayaan pelanggan supaya pelanggannya terus setia dan juga bahkan bertambah, jangan sekali-sekali melakukan yang namanya mengganti-ganti bahan karena dengan alasan ingin hemat ya Bu ya. Ya, itu paling krusial, jadi paling penting. Karena saya sendiri ngalami dulu sering ini kalau bikin kue kering tuh ini bikin tester ini, Mbak ini kok lumer ya, yang kemarin lumer banget, ini sekarang kok agak ini crunchy. Oh iya beda, seperti itu karena beda bahan butternya, beda ininya itu udah beda rasanya. Nah, Ibu kan juga dulu pernah membuat buku, menerbitkan buku yang itu bikin kue kering yuk dan 62 masakan lezat untuk menu sehari-hari. Dulu itu tujuannya menerbitkan buku kira-kira maksudnya apa Bu Didi? Supaya apakah Ibu bisa, kan kalau sekarang Instagram ya Bu ya jauh lebih cepat dibandingkan kalau buku kan harus dicetak, diedarkan. Apakah itu dulu juga sama untuk menggantikan Instagram karena waktu itu Instagram belum ada, bagaimana Bu? Kalau dulu buku itu adalah impian seorang blogger Pak. Jadi memang istilahnya setiap hari posting sampai ribuan resep di website. Ketika ada penerbit yang nawarin buku itu rasanya seneng banget. Tapi setelah keluar itu untuk next buku ketiga keempat rasanya berat, dalam arti berat waktu sekarang. setelah penerbit yang itu tuh ngejar-ngejar terus juga. Ayo Mbak, kapan bikin buku ke ini 3 seterusnya? Saya balas setiap hari klien ada untuk konten-konten. Saya semua kerja sendiri, motret sendiri, masak sendiri, dan seperti itu. Sampai dikejar-kejar, sampai ada salah satu penerbit itu yang ini, udah Mbak sini tak kumpulin dulu resep-resep dari web. Mbak tinggal motret ya, sampai sekarang juga motret belum selesai. Oh iya. Jadi keinginan untuk menerbitkan buku itu masih ada ya Bunda Didi ya? Masih, istilahnya itu untuk kepuasan batin juga ya, dalam arti gini. Bahwa buku itu kan simbol kita dikenal luas, kita dicetak secara nasional, buku ada di toko buku, itu juga rasanya senang gitu loh istilahnya. Nah bahkan hampir semua penerbit nawari saya yang kewalahan sekarang akhirnya. Jadi istilahnya mungkin next ke depan saya akan cari tim. Jadi istilahnya mungkin kalau foto apa saya masih sendiri, tapi untuk misalnya nyusun yang kata-kata itu kadang waktunya saya di depan komputer atau laptop tuh saya susah banget karena lebih banyak di dapur sama di belakang potret bikin konten video gitu. Nampaknya semakin banyak tugas kerjaan Ibu harus berbagi-bagi tugas dengan yang lain-lain ya Bu ya, supaya semua bisa dikerjakan dengan maksimal ya Bu. Iya gitu, seperti itu. Makanya saya lagi nyari tim yang cocok, ini belum dapat istilahnya yang sesuai dengan apa yang saya mau gitu istilahnya. Saya tetap otaknya tapi ada yang ngerjain gitu istilahnya, yang ngerjain misalnya nyusun di file apa itu yang waktu saya sangat terbatas. Karena saya kalau bikin buku saya juga nggak mau yang istilahnya cuma sekedar ngumpulin foto di Instagram, resep di Instagram terus dibikin buku itu jadi kok kurang puas juga hasilnya. Saya pengen kalau bikin buku itu minimal juga 50% resep baru yang belum pernah di-share di Instagram. Iya. Jadi ada kejutan juga untuk yang beli bukunya itu nggak sekedar lowong di Instagram aja udah di-share udah Didi, ngapain beli bukunya? Nah, betul. Itu, kan? Iya. Harus ada satu nilai tambah ya Bu ya dari buku tersebut. Iya, foto-foto juga harus baru. Saya pengennya seperti itu. Makanya kendalanya bagi-bagi waktunya ini yang sangat terbatas karena bikin konten video itu minimal saya 2 sehari. Itu udah sampai malam tuh udah istilahnya waktu santai itu dibuat ngedit. Jadi istilahnya kalau
santai saya itu di depan TV Pak, sambil nonton drama Korea misalnya, tapi sambil saya ngedit di HP. Ngedit video kayak gitu. Itu santai saya. Apakah itu juga alasan yang ada di Bunda Didi sehingga sampai hari ini katanya belum sempat memberikan kegiatan kursus buat para penggemarnya? Iya betul, waktunya. Saya kemarin kursus itu cuma kalau diundang khusus, misalnya kemarin kerjasama dengan salah satu aplikasi online di Semarang. Saya 3 kali ngisi untuk kursus. Misalnya ada acara komunitas Rotary Club, itu saya jadi juri masak, terus ngisi acara masak dulu kayak gitu. Atau perusahaan-perusahaan lain, gitu juga di Semarang seperti itu, cuma berdasarkan undangan aja. Tapi kalau kursus secara personal yang di rumah atau privat itu belum sempat waktunya. Tapi apakah ada keinginannya Bu? Walaupun belum sempat, tapi apakah ada keinginan ke sana, Bunda Didi? Sebenarnya suka. Biasanya ibu-ibu juga ke rumah saya tuh kita sharing itu, saya senang juga kalau rumahnya rame, banyak orang belajar bersama. Nah itu tadi, cuma waktunya. Saya takut kalau misalnya saya memaksakan waktu saya bagi-bagi, takut kurang maksimal juga hasilnya. Banyak sih Mbak, bawa privat ke rumah boleh nggak? Tapi saya bilang belum gitu. Baik, asik sekali perbincangan kita dengan Bunda Didi, pemilik akun Instagram @bunda_didi. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen yang terakhir berikutnya. Barekapreneur sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bunda Didi, pemilik akun Instagram @bunda_didi. Bu Didi, Instagramnya itu mudah nggak Bu kalau orang mau jadi follower Ibu? Mudah banget, tinggal follow aja Pak. Tinggal follow aja ya. Iya, ada apa aja Bu yang? Ada apa aja Bu belakangan ini nih yang sekarang ini kalau orang jadi followernya @bunda_didi itu kegiatan-kegiatan yang bisa membuat mereka excited gitu Bu? Ya, biasanya ibu-ibu follower tuh biasanya kalau saya post-post menu-menu itu yang sehari-hari karena variatif dan juga saya suka yang unik-unik. Jadi misalnya saya post yang menu-menu yang sebenarnya belum banyak dikenal, misalnya khas dari daerah saya atau daerah lain yang saya ulik, misalnya pas saya kuliner ke daerah-daerah. Nah seperti itu biasanya yang ditunggu-tunggu sama follower. Selain itu juga saya banyak beberapa event kerjasama dengan klien, dengan klien saya misalnya dalam bentuk giveaway seperti itu juga bisa menaikkan follower dalam jumlah lumayan. Tren apa Bu yang akan Ibu perkirakan akan ada di depan ini Bu? Mama tren kuliner seperti masakan, baking produk yang Ibu perkirakan ini sudah mulai naik daun nih Bu sekarang ini Bu ke depannya. Kalau website Instagram saya itu kebetulan saya jarang malah ngikutin tren-tren kuliner yang misalnya lagi booming sekarang roti Korea. Nah saya malah belum coba Pak, istilahnya saya penasaran, coba saya beli dulu rasanya seperti apa. Cuma untuk langsung bikin itu saya kurang greget karena istilahnya terlalu banyak yang coba. Nanti aja misalnya ini saya bikin versi yang misalnya saya suka sendiri, ala-ala sendiri, nah seperti itu. Terus kalau tren di Instagram itu kalau punya saya stabil ya, karena istilahnya makanan sehari-hari itu nggak akan ini dilekang waktu. Makanan tradisional Indonesia akan selalu disukai gitu. Istilahnya setiap hari kita makan, setiap hari butuh variasi menu. Dan setiap hari juga anak-anak tumbuh, berkembang, selalu ikutin tren-tren di luar. Nah saya juga selalu selipkan seperti itu, misalnya ada tren kuliner yang misalnya fast food Jepang yang disukai anak-anak apa, saya bikin resepnya yang simpel-simpel seperti itu. Jadi istilahnya kalau saya ngikut aja, misalnya disukai keluarga, disukai follower, ada request tertentu juga saya bikinkan. Jadi Ibu nggak melulu harus mengikuti tren yang lagi booming ya? Justru kita punya style tersendiri itu yang menjadi kelebihan juga insya Allah. Setuju sekali. Kekayaan Indonesia ini kan keragaman budayanya terutama di bidang kuliner tuh cukup beragam dan kaya banget ya Bu ya, dari ujung Sabang sampai Merauke sana.
Ibu sendiri mungkin masih banyak juga ya kekayaan kuliner yang belum Ibu eksplorasi ya Bu di Indonesia. Belum Pak, iya saya masih berkutat di Jawa aja belum, istilahnya tuh kalau mau kita ulik banyak banget, apalagi kalau udah merambah keluar Jawa. Makanya kemarin saat ini masih berjalan saya mengadakan giveaway kan menu-menu kuliner tradisional Indonesia, dan yang ikut itu banyak banget. Nah makanya PR saya banyak itu yang ikut udah ratusan, itu 500 lebih yang ikut resep-resepnya. PR saya udah segitu untuk coba-coba nanti itu. Oh, sampai 500-an ya Bu ya yang Ibu nanti harus cek ya satu persatu. Udah 500 lebih. Itu dari berbagai daerah di Indonesia Bu Didi? Dari berbagai daerah, saya udah cek sampai yang menu-menu saya belum pernah mendengar sama sekali ada. Nah itu justru yang nanti akan saya coba gitu istilahnya. Oh ini kan benar-benar baru gitu. Iya. Jadi nanti saya memberikan informasi juga bahwa kuliner Indonesia itu beragam banget. Makanya saya selalu ngadain giveaway yang bertema kuliner tradisional Indonesia, karena kita jadi tahu kalau kita masak berdasarkan menu rumahan dari teman-teman itu kan lebih otentik, karena mereka merasakan menikmati menu itu seumur hidupnya dari kecil. Misalnya kayak saya, menu-menu Jawa dari luar kepala, karena dari kecil makanannya kayak gitu loh, tahu cara masaknya persis. Nah seperti itu justru saya senang, daripada saya sekedar lihat misalnya, oh saya ingin mencoba ayam ini tangkap dari Aceh, nah seperti itu saya lihat di internet gitu kan. Kadang-kadang ini otentik ya, kita nggak tahu. Tapi kalau kiriman dari teman-teman yang ikut giveaway, itu mereka bilangnya, ini resep ibu saya Mbak, resep nenek saya, Bude, Pak De, dan seperti itulah. Tentunya juga kita dengan bisa mengangkat menu-menu masakan Indonesia, kita berharap juga bisa menghidupkan pertanian di setiap daerah ya Bu ya, karena kan di situ banyak sekali bahan-bahan baku lokal yang bisa kita pakai ya Bu. Nah Ibu lihat kira-kira bahan-bahan baku lokal yang menurut Ibu layak untuk diangkat tuh contohnya seperti apa yang selama ini Bu suka banget angkat? Apakah ubi jalar dan lain sebagainya? Kira-kira ada nggak Bu? Segala macam. Kalau di Jawa Tengah ini saya sering paling suka berkreasi dengan singkong. Ya, kemarin saya bikin brownie singkong, bikin klaper tart singkong. Nah itu enak banget Pak, udah saya posting resepnya. Asik, iya. Ada juga kimpul tuh Bu, kalau di daerah Boyolali. Nah bisa, itu juga diolah berbagai macam olahan juga bisa. Dan alhamdulillah tanggapan dari follower yang udah coba juga bilang enak. Jadi istilahnya seleranya sesuai gitu Mbak. Jadi enak Mbak, udah tak coba brownie singkongnya, klaper tartnya juga udah enak banget katanya gitu. Iya. Apakah follower Ibu yang berasal dari luar Jawa itu merasa kesulitan nggak Bu dengan mengikuti tips-tips dan resep-resep Ibu yang mungkin lebih banyak mengikuti pola cara masak orang Jawa begitu Bu? Biasanya paling yang jadi lucu-lucuan candaan tuh misalnya pemakaian gula. Oh iya. Jadi karena orang Jawa kan kalau masak selalu pakai gula merah kayak gitu-gitu, terus cuma Mbak kok masaknya pakai gula merah terus? Ya emang orang Jawa harus pakai gula merah. Jadi istilahnya kita masak pakai gula itu bukan untuk memberi rasa manis yang seperti dessert, tapi sebagai penguat rasa aja, untuk memunculkan rasa umami yang pas gitu. Oh begitu. Jadi umaminya orang Jawa itu didapatkan dari gula itu sendiri ya? Bu Didi ya? Iya. Iya, gula merah Pak. Ya luar biasa. Maka dengan keragaman budaya dan kuliner yang ada di Indonesia ini sebenarnya kita bisa eksplorasi dan itu bisa menjadi bahan yang menarik ya Bu ya untuk postingan di Instagram ya. Betul Pak. Ya. Baik, asik sekali kita bisa berbincang-bincang dengan hangat dan penuh dengan informasi yang mengalir deras dari seorang pemilik akun Instagram @bunda_didi, Budiah Didi. Terima kasih Bu atas waktunya yang telah Ibu berikan untuk bisa sharing. Sama-sama Pak. Di podcast Bareka. Kami doakan Ibu sukses, sehat selalu. Terima kasih. Ya, dan terus memberi inspirasi dan inovasi bagi para pelaku usaha maupun pegiat kuliner di Indonesia. Terima kasih banyak Pak. Ya, selamat siang.